I will sing of the goodness of God. I will sing. Mari kita bangkit berdiri. I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, and I will sing. And I will sing of the goodness of God. Bapa di dalam surga, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kurang dari 1 jam ini kami akan lewati 2024 dan kami melihat perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan Engkau ya Tuhan. Yang tidak kami dapat katakan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Bapa. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa. Karena Tuhan kami datang. Kami datang, kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Mari Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk melewati tahun 2024 ini. Dan memasuki 2025. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Thank you. Wow. 44 menit lagi. Kita akan countdown. Sebelum saya memulai, saya ada satu kisah saudara. Santai saja kisahnya. Ini mengenai seorang bapak. Ya, dia pulang dari seminar seharian dan dia cepat-cepat mau tahun baruan kali ya. Dia ke tempat parkir yang biasa dia parkir mobilnya. Tapi lagi jalan-jalan dia pegang-pegang kok nggak ada kunci mobil saya kemana. Dicari-cari di tas saya nggak ada. Terus kemudian bapak itu wah mungkin ada di ruang pertemuan. Dia lari lagi ke mana? Ke ruang pertemuannya. Kemudian cari nggak ketemu. Wah pasti ketinggalan kuncinya dalam mobil. Dia turun ke bawah ke tempat parkir. Duh kok mobil saya nggak ada. Waduh sebetulnya saya udah bapak ini udah janjian sama istrinya. Wah ya udah saya call polisi dulu. Dia call polisi, lokasinya di mana, mobilnya apa, warna mobilnya apa, pelatnya apa. Selesai report ke polisi. Kemudian dia telepon ke istrinya. Aduh sayang, saya minta maaf, telat nih, mobil saya hilang katanya. Saya barusan laporan ke polisi dan saya sudah lapor semua kejadiannya jam berapa. Panggil mama bisa jemput saya enggak? Saya minta maaf. Terus istrinya diam. Kemudian dia suaminya pikir ini kenapa dia diam. Istrinya kemudian bentak dia. Papa nggak tahu, saya yang jemput papa, yang nganter papa ke kantor katanya. Bapaknya ini, ya seneng lah ya pokoknya mobil nggak hilang gitu loh. Terus dia bilang lagi, oke, mama bisa jemput saya nggak? Terus dibentak lagi sama istrinya. Pokoknya saya nggak mau jemput kalau belum lapor polisi. Nanti kalau saya keluar jemput papa, saya bisa ditangkap katanya. Ya itu kisah ya, kita mau melewati tahun 2024 ini, tambah umur, ada mulai perubahan-perubahan. Rambut saya putih, ya, mungkin pelupa, ada orang-orang anak-anak, ya, anak-anak dari kecil merangkak, dia bisa berdiri, berjalan, ada perubahan setiap tahun, pergantian tahun. Dan tahun 2024 ini kita terakhir mau masuk ke 2025, tentu waktu bukan mundur, waktu maju ya. Tapi kadang-kadang kita perlu juga untuk menengok ke belakang di tahun 2024. Kalau tahu saudara pernah lihat di TV, ya, ini bukan Netflix, ada yang namanya Kaleidoskop Dunia. Kaleidoskop Dunia, nah, biasanya dia menyiarkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi gitu ya. Misalnya di dunia politik, ada perang di Israel lawan Hamas atau Hezbollah, kemudian Ukraina, Rusia, ada election
Amerika. Kemudian juga ada kaleidoskop yang khusus mengenai sport. Ya, yang di tahun ini kan ada Summer Olympic ya di Paris 2024. Dia kasih tahu di film itu, tahu saudara namanya Summer McIntosh? Ada yang pernah tahu? Gak pernah. Swimming, betul. Ya, jadi di atlet swimming perempuan yang mendapat 3 gold medal ya. Andre de Grasse, tahu pelari sprinter, dia mendapat gold dari relay 4x100 meter. Ya, sebetulnya dia pelari yang khusus 200 meter. Tapi maksud saya, poin saya bahwa ada peristiwa penting dan juga ada perubahan-perubahan di dalam waktu gitu ya. Sama halnya saudara dan saya, pasti ada yang namanya kaleidoskop gitu ya. Peristiwa penting apa yang terjadi tahun 2024? Saudara mengingat-ingat ya, dalam keluarga mungkin ada yang dapat cucu, ada yang mungkin dapat anak, ada yang dapat istri. Mungkin dalam pekerjaan saudara mendapat pekerjaan baru, naik jabatan, atau mungkin kita sembuh dari penyakit. Seperti tadi kesaksian Liz ya, sembuh. Kemudian juga dari Cici Hyang ya. Nah, tapi saudara, kita perlu menyadari itu merupakan suatu blessing ya. Sometimes orang dunia, kalau orang sekuler, dia melihat, wah ini keberhasilan itu adalah usaha saya sendiri. Saya punya kemampuan, saya punya kepintaran, makanya saya berhasil. Tapi Tuhan selalu ingatkan kita bahwa jangan sombong gitu, jangan sombong. Setiap kesombongan itu biasanya mendatangkan kehancuran atau kejatuhan pada hidup seseorang. Ya, karena tertulis di dalam Amsal 16 ayat 5 dikatakan begini, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dan dalam 1 Samuel 2 ayat 3 juga dikatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nah, ada kata Allah maha tahu. Tadi Samuel ya. Daud juga sama. Daud juga menulis tentang Tuhan tuh tahu apa yang kita lakukan. Mazmur 139, saya nggak baca semua, tapi ayat 1 sampai 4 kurang lebih begini ya. Dikatakan bahwa Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi wow, itu saudara, kalau saudara bergerak tuh Tuhan tahu. Di sini ya kalau saudara lihat ini ada kamera ya, kamera security kamera. Ada di situ satu ya. Mata Tuhan di mana-mana. Di Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi kalau kita menengok ke belakang, kita ingat semua keberhasilan, itu sebetulnya anugerah Tuhan, blessing, kasih setia. Dan selama 1 tahun ini 2024 tentu kehidupan kita tidak selalu lancar ya. Langit tidak selalu biru. Semua orang termasuk saya ada jatuh bangun, ada dinamika, namanya dinamika kehidupan. Ada sukses, ada gagal, ada hal yang menggembirakan, ada hal yang menyedihkan, ada pengalaman indah, ada pengalaman buruk, ada jawaban doa sudah dijawab, ada jawaban doa yang belum dijawab. Nah, saudara, saya mau juga ada kesaksian tentang waktu saya berangkat ke Indonesia April 2024 yang waktu saya ke Indonesia, saya ada kesempatan ikut misi. Itu menggembirakan, tapi pada waktu saya ke sana, saya melihat
Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan saya melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan tuh dengan wow, saya tuh sampai maksudnya tuh susah sekali jadi hamba Tuhan di pedalaman. Tidak gampang. Biasanya kalau masuk sebentaran 6 bulan, waduh udah give up gitu ya. Dan saya melihat mereka tuh dengan resource terbatas tapi mereka setia melayani Tuhan. Nah itulah yang Tuhan izinkan saya melihat bahwa ini loh. Tidak semua hamba Tuhan tuh ada di Kanada, ada di Amerika, tapi ada yang terpencil. Bagaimana hamba-hamba Tuhan itu? Dan yang kedua, saya melihat bahwa di waktu saya misi itu, saya melihat ada anak-anak yang terlantar. Kalau di sini anak-anak nggak habis makan, ya udah, terserah. Tapi di sana saudara, beras itu mahal sekali. Bahkan ada anak yang ditukar dengan 1 karung beras. Bayangkan saudara, human trafficking di dalam Kalimantan itu sangat-sangat menyedihkan lah. Makanya mereka tuh anak-anak itu ada orang kalau ketemu ya, kalau misalnya ada yang nggak mampu atau ditampung, dibawa ke suatu hub asrama gitu ya. Mereka di sana kalau sekolah juga susah. Kalau mereka ke sekolah tuh ada sekolah, tapi harus jalan 1,5 jam sampai 2 jam, 1 sampai 2 jam jalan. Tapi kalau mereka ditampung di asrama, mereka bisa dekat sekali karena di kabupaten gitu ya. Dan juga saya melihat bahwa gizi mereka juga kurang sekali. Nah itulah Tuhan izinkan saya untuk melihat ke sana. Nah itu saudara, tidak selalu kehidupan kita tuh mulus ya saudara. Kadang-kadang kalau kita melihat, wow kok begini ya. Perjalanan hidup kita, tadi Liz juga cerita bahwa ada sepertinya naik turun ya. Tuhan kasih pelajaran tentang begitu. Dan saya juga saudara, puji Tuhan saya juga bersekolah. Saya sekarang sudah semester 7, saya ambil master divinity. Dan kalau Tuhan izinkan next year saya akan lulus. Tapi saudara, saya tuh mendapat challenge ya, tantangan mengenai waktu. Nggak gampang saudara sekolah sampai jadi pastor, tidak gampang. Karena apa? Di dalam sekolah itu saya harus buat tugas, buat project, baca buku 10 buku dan satu pelajaran, buat paper. Tambah lagi saya harus pastoring. Aduh Tuhan, kayaknya saya bisa give up. Gak gampang. Tapi saya bisa lalui satu dan saya mengucap syukur. Bukan karena saya mampu, tidak, tapi karena anugerah Tuhan. Karena saya bilang, selama tahun 2024 ini saya ada seperti kayak kaleidoskop ya. Pengalaman-pengalaman apa yang Tuhan tuh sudah berkati ke saya. Dan saya mengucap syukur yang tadi dikatakan God is so good. Saya benar-benar mengaminkan God is so good. Karena Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan saya. Kalaupun ya ada sesuatu, saya punya satu kayak formula atau prinsip begini saudara. Kalau dulu saya ditolong, maka sekarang Tuhan pasti tolong. Atau kedepannya saudara mengalami sesuatu, Tuhan pasti tolong saudara. Pegang gitu saudara. Ingat, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Itu di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Dan saya juga yang seperti Liz bilang tadi ya, every moment in our life tadi is opportunity to be Christ-like. Nah, itu juga setiap saat dalam hidup kita pasti ada setiap hidup kita tuh ada tantangan, ada ujian, tapi di sini dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dengar baik-baik saudara. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Pencobaan biasa loh saudara. Kalau bilang, Tuhan ini kenapa begini? Tuhan katakan pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu loh kekuatan kita seberapa loh. Kalau saya ini 50 kilo, tidak mungkin saya disuruh ngangkat tuh 500 kilo. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin.
Pegang itu saudara. Jadi pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Selama kita ada something, pasti Tuhan tahu kamu sanggup. Kamu sanggup karena Tuhan tahu kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah ini saudara. Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan baik ya saudara. Tuhan baik dan sayang. Ia selalu ada di samping kita ketika kita menghadapi kesulitan. Tuhan baik. Dikatakan Mazmur 46 ayat 1 dikatakan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud sudah mengatakan begitu. Kita pun semua di sini sudah mengalami bahwa Tuhan penolong kita. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti. Jadi saudara, kita belajar bahwa every moment in our life is opportunity. Tadi saya bilang to be Christ-like. Dan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, dan pertolongan Tuhan tidak terlambat. Tadi saya secara garis besar mengambil poin bahwa kita yang pertama, kita perlu menghargai perjalanan hidup kita di tahun 2024. Kita menghargai ya. Yang kedua, kita mengenali tantangan-tantangan itu dan kita belajar. Jadi pada waktu kita ngalamin itu kita belajar. Itu yang kedua saudara. Tahun 2024 kita ada tantangan, kita belajar apa? Yang ketiga adalah kita perlu mengucap syukur. Mengucap syukur, tadi dikatakan mengucap syukur. Kalau saat ini saudara ya, saat ini nih. Saudara gak ada problem di tahun 2024, maka memasuki tahun 2025, 29 menit lagi Anda akan tenang. Karena saudara hidup aman-aman, baik-baik saja. Tetapi kenyataannya apakah orang-orang itu semua aman-aman saja? Baik-baik saja, tidak ada problem. Tidak ada saudara, saya pun masih ada problem. Jadi gimana? Sepertinya saudara ya, problem itu kalau saya ingat ya, seperti di accounting tuh ada istilah carry forward. Lalu saudara carry forward, jadi problem yang 2024 dibawa ke 2025. Ya, 2025 carry forward. Memasuki 2025 banyak orang yang ragu gimana ya? Gimana nih? Ekonomi nih, waduh si Trump ini masuk nanti ada tarif, politik gimana si Justin Trudeau, terus keamanan, kesehatan kita, bagaimana mortgage kita, bagaimana kesehatan kita, waduh banyak sekali. Ada beberapa respon sikap yang kita perlu lakukan tahun di 2025. Yang pertama, tadi saya sudah katakan ya, di Efesus 5 ayat 20. Ada yang hafal Efesus 5 ayat 20? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur saudara. Mengucap syukur itu sikap kita buat memasuki 2025. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang Bapa kehendaki. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya senang aja kita mengucap syukur, tapi seperti kesaksian tadi, dalam suka duka. Kita sedih, kita gak ada kerjaan, kita lagi ada problem keluarga. Mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur adalah pengakuan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ibarat itu seperti botol air dengan air di laut saudara. Itulah otak kita dengan
yang terbatas dengan Tuhan yang tidak terbatas. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa begini. Seperti tadi Xu Hyang, Lis, kenapa Tuhan? Kenapa kejadian ini terjadi? Kenapa? Tapi Tuhan katakan, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur dalam segala hal. Saya pun nggak tahu, nggak bisa jawab kalau orang Tuhan kenapa. Saya bawa dalam doa, tanya. Sometimes kita melalui kayak gituan ya. Tahu-tahu ada maksud Tuhan. Kenapa kejadian itu terjadi? Saya pernah baca kejadian yang katanya September 11 ya saudara. Kan di New York Tower itunya apa namanya rubuh gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang istilahnya tidak mati karena memang ada rencana Tuhan. Jadi begini, pada waktu dia mau ke kantor ke sana, aduh sakit perut katanya. Dia ke sana, dia nggak jadi ke kantor atau dia tertunda gitu loh. Ada yang ketinggalan kereta, ada yang masalah dia harus celaka gitu ya, terus dia ke sana, dia nggak jadi ke kantor atau dia tertunda gitu loh. Ada yang ketinggalan kereta, ada yang masalah dia harus celaka gitu ya, terus dia harus beli kayak obat, dia harus ke apotik, dia nggak ke sana. Ternyata gedung yang New York itu jatuh ya, tower itu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa. Kita tahun 2025 tinggal 24 menit lagi. Sometimes kita flashback, Tuhan kenapa? Kita nggak ngerti, tapi satu, mengucap syukur itu kunci, mengucap syukur. Yang kedua saudara, pada waktu kita memasuki 2025, kita perlu selalu berakar dalam Yesus Kristus, berakar. Ya, Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Seperti fondasi. Kalau saudara ada rumah, fondasinya bagus, kokoh, ada angin ribut, gak ada apa-apa saudara. Ada segala problem kita segala problem kalau kita tahu punya fondasi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita tahu everything is in control. Tuhan pasti tahu. Kita hadapi badai gitu ya. Tapi kalau kita punya fondasi, kita tahu siapa Tuhan kita akan lalui. Berakar dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita berakar, apakah kita harus rajin datang ke gereja? Belum tentu. Orang banyak yang datang ke gereja tapi tidak berakar. Masih aja. Kalau ada persoalan, Tuhan kenapa? Berakar berarti kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu Bapa kita. Kita tahu hati Bapa kita yang begitu mengasihi. Apakah kita sekarang sering komunikasi sama Tuhan, kita berdoa ya. Saya sama Mary misalnya, suami istri gitu ya. Saya diem aja. Ya, kalau diem aja, saya tahu nggak hatinya Mary? Nggak tahu saudara. Sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita sering berdoa, kita tahu isi hati Tuhan. Yang ketiga saudara, respon sama sikap kita memasuki tahun 2025 adalah dwell in Jesus. Habis berakar, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi
Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita pasti berbuah dan buahnya itu banyak. Kalau saudara, kalau kita tinggal dalam Yesus. Karena kita perlu selalu beriman kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan. Kita tahu selalu Tuhan punya rencana yang baik. Banyak di dunia ini orang-orang pintar banyak saudara, banyak sekali. Tapi mereka juga khawatir. Pintar sih boleh pintar, tapi mereka juga khawatir dalam hidupnya. Tapi kita yang sudah mengenal Tuhan, dikatakan selain kita berakar, kita juga tinggal di dalam Tuhan. Kita punya iman kepada Tuhan. Dan kita selalu biarkan Roh Kudus itu selalu ada di dalam kita. Kita bersemangat, kita layani Tuhan. Kita tetap. Dan selain kita hidup beriman juga kita berdoa ya saudara ya. Jadi dengan doa ya, kita doa, kita tahu, kita tahu Tuhan kita tahu, kita bisa rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan doa kita juga menjalin hubungan dengan Tuhan yang akrab. Kita mengerti, mengikuti kehendak Tuhan. Dan kita juga selalu bawa sukacita dalam hidup kita. Dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah kita tenang hidup kita. Ya, kita tenang, kita enggak kacau gitu ya. Hidup kita tenang, kita damai. Enggak gampang saudara untuk dapat kedamaian itu tidak gampang. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita tahu siapa Tuhan, kita bisa dapat kedamaian. Dan nanti tahun 2025 sebentar lagi, mari kita cari kedamaian itu. Kita tinggalkan 2024, kita masuki 2025. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan apa? Rejoice always. Rejoice always. Bersukacita senantiasa. Yang kedua, 1 Tesalonika ayat 17 katakan, keep praying. Tetap berdoa. Ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 saudara, 3 buat masuki 2025. Bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur. Bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita masuki 2025 ini. Dan juga Tuhan ingatkan, kita rutit dan growing in Jesus Christ. Berakar, bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita tinggal 20 menit lagi. Apakah kita bisa Holy Communion di sini? Bisa disiapkan Holy Communion? Bisa tolong dibagikan. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2024. Kenapa? Oh ya, saya juga belum bisa minta satu. Terima kasih. Setiap kita melakukan perjamuan kudus, ini adalah suatu perintah daripada Tuhan Yesus untuk kita selalu ingat akan pengorbanannya di kayu salib, saudara. Tuhan Yesus mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dikatakan, Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Saudara perlu ingat bahwa setiap perjamuan kudus ini bukan suatu kebiasaan, bukan suatu rutinitas. Oh ya, kita
minggu kedua kita ngadain perjamuan kudus, tidak saudara. Tapi ini adalah menyatakan kasih Tuhan. Dia menyerahkan anaknya satu-satunya, dia mati di kayu salib buat kita. Dan ini juga pada waktu kita makan roti dan juga anggur, ini menandakan meterai kasih Tuhan kepada kita. Dan saudara, kalau Holy Communion ini juga diperuntukkan untuk orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sebelum kita makan roti dan anggur, sangat perlu saudara kita memeriksa diri kita ya. Karena Tuhan Yesus menulis begini, 1 Korintus 11 ayat 27 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak semua orang, kita selalu kalau kita mau mengadakan perjamuan itu, kita cek apakah kita masih punya kesalahan. Kalau kita masih punya kesalahan, kita datang kepada Tuhan dan acknowledge pada Tuhan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Jadi pada waktu kita mengaku, kita dengan iman, kita terima pengampunan Kristus yang kita rayakan dalam Holy Communion ini. Kemudian yang kedua saudara, kalau kita merasa bahwa kita disakiti orang, ya kita perlu untuk mengampuni. Karena pada waktu kita mengampuni itu, kita melepaskan power of the kuasa pengampunan itu yang kita sudah kita terima dari Tuhan. Dikatakan Lukas 6 ayat 37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampuni, kamu pun akan diampuni. Mari saudara kita bangkit berdiri. Coba kita renungkan sebentar untuk apa yang tadi saya katakan, dua hal itu. Jika kita masih punya salah, kita minta ampun sama Tuhan. Dan kalau kita ada orang yang menyakiti kita, kita ampuni dia, kita ampuni, kita berdamai. Mari kita diam sejenak sebelum kita makan roti dan minum anggur. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Kita angkat roti saudara. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Kita angkat roti. Roti ini adalah the body of our Lord Jesus Christ, which was given for you. Preserve your soul and body unto everlasting life. Take and eat this in remembrance that Christ died for you.
and feed upon him in your heart by faith with thanksgiving. Kita angkat cawan anggur. Anggur ini adalah the blood of our Lord Jesus Christ, which was shed for you, preserve your soul and body unto everlasting life. Drink this in remembrance that Christ's blood was shed for you, and be thankful. Bapa, terima kasih untuk Holy Communion pada tahun 2024 ini Tuhan. We thank you for your faithfulness, your love, and your constant presence in our life during 2024. We acknowledge your sovereignty over the days gone by and the days yet to come. Lord, we pray and we look towards you, our hope, our peace, and our comfort in this new year 2025. As we enter into the unknown of the coming year, we ask for your guidance and wisdom. Illuminate our paths with your light so that we may walk in your ways and make choices that align with your will. Help us, Lord, help us to seek first your kingdom and trust that all other things will be added unto you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk saudara-saudara.